Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Asurado 2021. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah penjara. Di sana ada para tahanan yang terbagi menjadi dua geng. Mereka sedang bermain bola. Namun terjadi keributan. Petugas langsung menyiram mereka dengan gas air mata. Film pun dimulai. Ada dua orang petugas bernama Kwon dan Sun. Kwon mengatakan harus memindahkan pentolan-pentolan mereka ke sel lain dan memisahkannya dari anak buahnya. Namun Sun bilang, itu tidak akan mudah, karena anak buahnya nanti akan membuat kerusuhan. Nampak para tahanan yang sedang mandi. Salah satu tahanan kedapatan membawa sesuatu. Namun tahanan itu mengatakan kalau alat itu untuk menggaruk punggungnya. 뜨고 싶어? 이거 그냥 등 가려울 때 쓰려고 하는 거야. Scene berpindah. Kwon mengatakan kalau akan ada mafia kelas berat yang akan datang. Namun Sun mengatakan kalau itu bagus. Kita bisa meminta bantuannya untuk menciptakan kedamaian di lapas ini. Kemudian kedua geng itu terlibat perkelahian. Ada Daeho ketua geng Harimau dan Junghun ketua geng Viper. Namun petugas langsung melerainya. Sun memanggil Daeho. Daeho mengatakan kalau Junghun Yan memulai duluan. Sun mengatakan, jika mau berantem silahkan. Tapi jangan memukul petugas. Sun mengatakan bahwa Daeho tidak boleh dikunjungin oleh siapapun. Sebagai hukuman untuknya. Kecuali Daeho memberikan uang. Kemudian Daeho langsung memberikan uang. Scene berganti. Memperlihatkan tahanan yang baru masuk. Bernama Lee. Junghun tampak merendahkan Lee. Lee langsung menendangnya. Daeho bertanya kepada petugas. Siapa tahanan baru itu? Petugas menjawab, namanya Lee Tae-sik. 이태식. Daeho mengatakan, legenda sudah datang. Terlihat Junghun yang sedang diurut anak buahnya karena ditendang Lee. 괜찮으십니까? 면목 없습니다, 형님. Kwon dan Sun mendatangi Lee. Sun meminta bantuan kepada Lee untuk menjaga kedamaian. Karena di dalam penjara itu terdapat dua napi yang suka membuat onar, yaitu Daeho dan Junghun. Scene berpindah ke geng Harimau, yang mana mereka sedang membicarakan tentang Lee Tae-sik. Daeho mulai bercerita, kalau Lee dahulu pernah mengalahkan 100 orang gangster. 내가 한때 모 건설 회장님을 모시고 있을 텐데 Scene berpindah, di mana ada dua geng di sana. Geng Harimau, yang dipimpin Daeho. Juga datang geng Viper, yang diketuai Junghun. Kemudian Lee meminta Junghun menghormati Daeho. Karena Daeho lebih tua, mereka saling berjabat tangan. Terlihat Kwon dan Sun merasa senang. Karena kedua geng itu sudah berdamai. Nampak geng Harimau sedang bersih-bersih. Di sana juga ada geng Viper, di mana Junghun meminta anak buahnya untuk tidak berkelahi lagi dengan geng Harimau. Lalu Sun mengucapkan terima kasih kepada Lee, dan mengatakan jika Lee ingin sesuatu, katakan saja. Kemudian Sun memberikannya makanan. Kedua geng itu tampak saling bernyanyi bersama. Terlihat geng Harimau yang kedatangan Lee. Mereka memberi salam kepada Lee. Kwon memberitahu bahwa lapas ini menjadi contoh teladan bagi lapas-lapas lainnya. Dan Kwon mengatakan bahwa dirinya sudah dipromosikan dan akan bertugas di penjara wanita. Kemudian mereka semua melakukan pentas seni. Dan petugas sipir membagikan hadiah kepada mereka.
Scene berpindah kepada sebuah mobil. Terlihat ada seorang pria berseragam rapi, bernama Joe. Joe merupakan ketua lapas yang baru. Joe mengatakan bahwa lapas ini airnya tidak mengalir ketika hujan datang. Joe mengatakan kalau penjara ini adalah penjara yang paling buruk. Sun mengatakan, Anda keliru. Lapas ini terpilih menjadi lapas terbaik. Dan tidak ada tahanan yang berkelahi. Sun menceritakan bahwa ini berkat Lee yang mampu membuat ketertiban di lapas. Namun Joe tampak tidak suka. Dan memukul Sun. Karena menurut Joe, yang harus menjaga keamanan adalah petugas, bukan napi. Joe mengancam akan memecat Sun. Kemudian Sun dan sipir lainnya mendadak bertindak keras kepada para napi. Daeho bertanya, apa yang terjadi? Sun mengatakan ini peraturan baru. Lalu Sun menyuruh mereka berkumpul di halaman untuk membetulkan saluran air. Terlihat Lee, Daeho, dan Junghun. Lee mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi. Lee meminta mereka untuk bersabar dulu. Joe meminta Sun untuk menempatkan Lee, Daeho, dan Junghun pada sel tersendiri. Namun Sun mengatakan, itu akan mengakibatkan kerusuhan. Lalu Sun meminta Lee dan kedua pentolan geng itu ikut dengannya. Joe meminta petugas sipir untuk memeriksa sel, mencari barang-barang seperti rokok, dan obat-obat terlarang. Petugas menemukan rokok dan benda tajam. Kemudian petugas sipir memberikan waktu 30 detik kepada para napi untuk mandi. Masih ada yang sampoan. Namun mereka langsung disuruh keluar. Joe menunjukkan rokok kepada para napi. Salah satu napi tidak senang. Dan Sun langsung memukulnya. Mereka kembali ke selnya. Petugas mengantarkan makanan kepada mereka. Namun mereka mendapatkan makanan yang tidak seperti biasanya. Joe mengatakan, kalau di kamarnya Daeho terdapat rokok, dan dia harus bersiap dengan hukumannya. Tampak anak buahnya Daeho marah kepada Joe. Joe memukulnya, dan mengatakan kalau di dalam selnya juga terdapat senjata tajam, dan dia juga harus bersiap-siap. Joe menemui Lee. Lee tampak mengenalnya. Joe mengatakan, kalau dia akan selalu mengawasi dan mengikuti Lee. Lee mengatakan kalau itu sebuah kecelakaan. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kemudian Joe mengeluarkan Lee dari selnya. Scene memperlihatkan sekumpulan pemuda yang sedang minum. Di sana ada perempuan bernama Horan, yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari seorang pria. Kemudian penjaga bar langsung mengusirnya. Ada pria datang. Dan ternyata itu adalah Lee. Namun setelah teriak-teriak nggak jelas, pemuda itu terjatuh dan terkena pecahan botol. Scene berpindah lagi. Ternyata pemuda yang tadi adalah anak dari Joe. Joe menyalahkan Lee atas kejadian yang menimpa anaknya. Lee mengatakan kalau anaknya Joe terjatuh dengan sendirinya. Dan tertusuk pecahan botol. Saksinya adalah teman anaknya. Kemudian Joe berusaha memfitnah Lee, kalau Lee memiliki narkoba di selnya. Sehingga Lee tidak akan bisa keluar dari sini secepatnya. Kemudian Joe menyuruh petugas sipir untuk menggantung Lee, dan memukulinya. Joe juga ikut memukulinya. Ketika para tahanan sedang membersihkan halaman, ada satu napi yang terjatuh. Namun petugas lapas memperlakukannya dengan kasar. 야, 문 열어줘! Seorang napi berusaha memanjat tembok,
Namun petugas langsung memukulinya. Petugas memasukkan Lee kembali ke selnya. Terlihat Jo dan Sun sedang mencari cara agar Lee tidak bisa keluar dari penjara. Jo menyuruh Sun untuk mengeluarkan Daeho dan jaga Jung Hoon dengan tujuan agar mereka kembali membuat kekacauan. 당신이 눈 감지 않았으면 Terlihat Sun bersama dengan Daeho. Lalu petugas mengembalikan kedua pentolan itu ke sel awalnya bersama anak buahnya. Jo mengatakan, kalau kita bisa memfitnah Lee, dengan mengatakan dia telah menyelundupkan narkoba, sehingga Lee akan mendekam di sel dalam waktu yang lama. Sun mengatakan kepada Jo, bahwa dirinya harus mendapatkan kepercayaan dari tahanan lainnya, agar bisa membantunya untuk memfitnah Lee. 마약방 놈들 진술을 확보하겠습니다. Sin nampak petugas yang sedang memukuli seorang tahanan. Namun tiba-tiba Sun datang seperti pahlawan. Sun mulai menghasut para tahanan. Kalau Lee telah menyelundupkan narkoba. 한테 마약만 샀을 뿐이야. 그저 동일아. Terlihat Horan yang mau menemui Lee. Di sini kita mengetahui kalau Horan adalah istrinya Lee. Sun mengantarkannya ke ruangan Jo. Kemudian Sun pergi untuk membawa Lee kepada Horan. Terlihat Jo yang sedang menuangkan sesuatu ke dalam kopi. Lalu memberikannya kepada Horan. Horan meminumnya. Dan dia langsung pingsan. Terlihat Jo yang memfoto Horan. Lee datang melihat Horan. Dan langsung marah. 호란아, 지금 뭐 하는 거야? Lee bersumpah akan membunuh Jo. Jo mengatakan akan menjual istrinya Lee. 전 교도소에서 왜 이 사실을 몰랐을까? Petugas kembali membawa Lee ke selnya. Sin berpindah kepada Jo dan Jung Hoon. Jo mengatakan kalau dia bisa mendapatkan pembebasan apabila Jung Hoon mau membantunya untuk menangkap Lee apabila Lee kabur. 어머니 보고 싶지 않나? Kemudian petugas memberikan selamat kepada Jung Hoon yang telah bebas. Jung Hoon keluar. Lalu dijemput sebuah mobil. Nampak Lee sedang push up. Dan ada seorang tahanan yang memanggilnya. Bernama Park. Park tampak meremehkan Lee yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Lee mengatakan, dia akan memikirkan cara keluar dari sini. 내가 이대로 Lalu Park membuat keributan sehingga petugas datang. Park mengatakan bahwa Lee kemungkinan sudah mati. Petugas membuka selnya Lee. Dan Lee langsung menghajarnya. Lee berkamuflase menjadi petugas sipir. Dan mengucapkan terima kasih kepada Park. Kemudian Lee memanggil Daeho. Dan mereka semua menyadari kalau itu Lee. Jo tampak memperhatikan mereka. 나 좀 도와줘. Lee meminta bantuan kepada mereka untuk bisa membunuh Jo. Mereka mulai melakukan keributan. Kemudian Lee pergi. Sun memerintahkan kepada petugas bersenjata untuk menangkal keributan yang terjadi. Sun tampak melihat Lee. Sun mengatakan kepada Jo bahwa Lee berhasil kabur dan harus segera menangkapnya. Namun Jo menyuruhnya tenang, karena 2 jam lagi akan ada Bapak Menteri Hukum yang datang untuk inspeksi. Jo meminta semuanya untuk bersikap normal, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jo mengatakan kalau penjara ini sempat menjadi penjara terbaik, sehingga Bapak Menteri mau memeriksanya. Jo mengatakan kalau dia sudah menyuruh Jung Hoon untuk menangkap Lee apabila dia kabur. Sun mengatakan, kalau Jo sepertinya sudah tahu bahwa Lee akan melarikan diri. Jo bilang betul. Dan apabila Lee kabur, dia pasti ke sebuah tempat. Jo menyuruh Sun untuk menelepon Jung Hoon dan memberitahunya kalau Lee akan ke tempatnya. 이놈이 탈옥을 했다면 Kemudian Sun mencurigai salah satu dari mereka telah membantu Lee untuk kabur.
Sun menyuruh mereka semua untuk bersikap biasa saja. Karena sebentar lagi akan ada inspeksi. 썼던 것처럼 행동해라. 질문. Sin berganti ke Lee, yang sedang menanyakan keberadaan istrinya kepada warga sekitar. Nampak Menteri Hukum sudah datang ke lapas. 어서오십시오. Lalu terlihat anak buah dari Jung Hun. Dan di sana ada Lee datang. Lee menanyakan keberadaan Jung Hun. Mereka terlibat perkelahian. Solo versus satu geng. Lee memenangkan perkelahian. Dan menanyakan kembali di mana Jung Hun. Anak buahnya mengatakan kalau Jung Hun ada di sebuah hotel. Lee bergegas ke sana. Lee bertemu dengan Horan. Dan langsung menendang anak buahnya Jung Hun. Lee terlibat perkelahian dengan mereka. Dan Lee memenangkannya. Lee bertemu dengan Jung Hun. Dan Lee langsung menghajarnya. Jung Hun meminta maaf kepada Lee. Namun Jung Hun langsung menusuk Lee. Jung Hun mengatakan kalau dirinya terpaksa keluar dari penjara karena ibunya sedang sakit. 나가. Lee berhasil mengalahkan Jung Hun. Kemudian Lee kabur bersama Horan. Anak buahnya Jung Hun langsung mengejar Lee. Lee dan Horan berusaha kabur. Anak buahnya Jung Hun menemukannya. Lee berhasil mengalahkannya. Mereka berdua bersembunyi. Lee menyuruh Horan untuk melapor polisi. Dan Lee akan menarik perhatian mereka. Lee bertemu dengan Jung Hun. 형이 왜 그러? Terlibat perkelahian antara mereka. Jung Hun mengambil belatinya. Lee berhasil mengambil belatinya. Dan langsung menusuk Jung Hun. Kemudian Lee memberitahu kalau Jung Hun hanya dimanfaatkan sama Jo. Jung Hun mengatakan dia memiliki nomor seorang reporter. Lee bisa meneleponnya dan memberitahu kepada reporter bahwa di lapas pimpinannya Jo ada napi yang kabur. Ini bisa menghancurkan Jo. Sin berpindah. Reporter masuk ke dalam ruangannya Jo. Di sana juga terlihat ada Menteri Hukum. 이러면 감방 내 마약 소지를 몰기 위해서 죄수들을 이용해 증거를 조작했다고 하는 Jo menyuruh petugas sipir untuk mengusir reporter. Kemudian Menteri meminta diperlihatkan semua CCTV dan menyita ponselnya Jo. Menteri melihat HP-nya Jo dan terlihat foto-fotonya Horan yang Jo foto ketika Horan pingsan. 면회 온 여자 성추행이나 하고. Menteri mengatakan kalau Jo telah melecehkan perempuan itu. Menteri segera menyuruh petugas untuk menangkap Jo. 잠시만 기다리면은 진실이 밝혀질 거라고. Sin memperlihatkan Lee dan Jung Hun yang kembali ke lapas. Petugas segera memborgol mereka. Lee dan Jung Hun kembali. Kemudian Lee menemui para tahanan. Tampak Sun sedang berbicara dengan Kwon, kepala sipir yang lama. Kwon mengatakan, kalau di penjara wanita ini banyak kekacauan juga. Kwon mengajak Sun untuk bertukar. Sun mengatakan, kalau dia berhasil menjadi kepala sipir di sini. Kwon mengatakan kalau tempat ini sangat cocok untuk Sun. Namun Sun menolaknya. Terlihat Lee dan Sun saling memperhatikan. Film pun berakhir. Terlihat Sun yang sedang memperhatikan CCTV berisi Jo dan Horan. Kesimpulannya adalah Lee, yang merupakan mantan mafia besar, masuk ke dalam penjara karena fitnah terhadap dirinya. Namun, dia berhasil membawa perdamaian di dalam lapas. Tetapi, kepala lapas yang baru membawa kebijakan baru, juga masalah baru. Pada akhirnya, Jo berhasil tumbang
karena tindakannya sendiri. Pesan yang bisa diambil adalah memanusiakan manusia akan membuat orang lain respect kepada kita. Terima kasih, dan sampai jumpa.